kita sudah memasuki di minggu terakhir di tahun 2020. Dan ibadah pada hari ini kita mau persembahkan untuk Tuhan kita, karena penyertaannya selalu ada dalam hidup kita di tahun 2020. Dan biar hadirnya selalu hadir dan nyata dalam kehidupan kita di tahun 2021. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2020, Yesus. Walaupun mungkin banyak dalam kehidupan kami mengalami banyak pencobaan, banyak dalam kehidupan kami mengalami sakit penyakit, tapi tidak akan membatalkan semangat kami untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah pada hari ini Tuhan, kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, karena penyertaan Tuhan semusim berlalu tetap selalu ada di dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Dia. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
Nama
segalanya. Beri suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa raja kita? Yesus. So much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing again, Jesus, you are the Savior. You are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. Words are from my heart. These words are not made up. Probably for you, I am devoted to you. Everybody say, King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Let music come with you too high. Hey! King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Everybody say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey. And forever and ever I give my praises to you. Everybody say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Bisa-bisa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini.
Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya Raja yang terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak bagiku, semua mungkin bagimu. Mari saudara, dengan segenap hati kita terikat pujian ini dari awal, meskipun tak mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya Raja yang terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat.
Kau sediakan bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GBI God's John. Terima kasih buat Pastor Santoha Tatang dan Bro Yoas yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Kurniawan, lebih dikenal, dipanggil nama saya Tekhwa ya. Bukan ikut-ikutan dengan bintang film yang namanya Liu Tekhwa, karena memang saya terlahir dengan surat lahirku Tekhwa ya. Jadi mirip saudara, cuman berbeda profesi. Yang satu artis, yang satu pemberita Injil. Soal ganteng Anda sendiri yang nilai saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dipercayakan menggembalakan jemaat di GBI Gria Bukit Jaya, tepatnya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor ya. Saya tinggal di Gading Serpong. Saya rasa cukup perkenalan saya, dan kita ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang diberikan kepada saya adalah yang terbaik berada di depan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ingin memberikan sebuah pengharapan bahwa di depan itu ada yang terbaik. Agar ketika kita di dalam menghadapi situasi, kondisi saat ini, kita jangan lelah untuk menggapai yang terbaik di depan. Kita jangan menyerah bahwa di depan itu ada yang terbaik. Dan inilah yang diinginkan dari sidang jemaat GBI God's John. Jangan menyerah, tetap berharap. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya semua umat memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Karena apa saudara? Karena kita sebagai umat Tuhan, umat yang selalu dalam rancangan Tuhan, umat yang selalu dalam bimbingan Tuhan, umat yang selalu disertai oleh Tuhan. Dan minggu-minggu ini kita sedang memperingati perayaan Natal. Kedatangan dan kehadiran Tuhan di muka bumi ini sebagai wujud, sebagai bukti bahwa Dia mau menghampiri manusia sebagai penyertaannya yang sempurna. Dan Dia menepati janjinya kepada pengharapan orang-orang yang ingin memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Oleh karena itu, umat percaya tidak akan pernah dikecewakan. Dan kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Allah yang kita sembah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Dia memberikan damai sejahtera. Sudah terbukti di dalam perayaan Natal. Kita tahu Dia sudah mendamaikan manusia dengan Allah, asal kita mau percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Dia merancangkan memberikan hari depan yang penuh harapan. Di depan ada yang terbaik. Amin. Bahwa hari depan kita penuh harapan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memiliki pengharapan yang pasti. Ya, ini singkatannya sama-sama aja saja nih ya. Kependekannya sama. PHP. Pengharapan pasti. Bukan pengharapan palsu. Ya, pengharapan pasti. Karena memang Dia merancangkan bagi umatnya masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Kristus kita tidak akan pernah
dikecewakan. Di dalam Roma 2 ayat 5 jelas dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tahu kita telah dicurahkan kasih karunia oleh Allah dengan kehadiran Yesus di tengah muka bumi ini, yang saat ini kita katakan Natal, perayaan Natal. Dia sudah hadir di muka bumi ini, dan bahkan dia rela mati di atas kayu salib, dan dia telah memberikan rohnya bagi yang percaya. Dan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, rohnya yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita akan diiringi dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita tahu, kita tidak akan dikecewakan. Oleh karena itu ada bagian yang harus kita lakukan ketika kita berharap dengan Tuhan. Kita tahu pengharapan kita tidak akan dikecewakan, namun kita ada bagian yang harus kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa itu bagiannya? Kita harus tekun. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan selalu. Oleh karena itu mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang diberikannya karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, kita yakin kita tidak akan dikecewakan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu tekun dan terus melakukan firman Tuhan. Jangan stop, jangan berhenti sebelum kita mendapatkan. Karena kita tahu yang di depan ada yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, kita harus sadar ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tekun saja, jalani. Meskipun kita menghadapi sebuah tantangan, kita menghadapi sebuah rintangan, jangan menyerah. Terus hadapi bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Karena kita percaya bahwa Dia akan memberikan kemenangan. Dan pengharapan yang kita harapkan pasti adanya. Oleh karena itu mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau kita tekun, kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan saja. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Ya ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal Salomo, Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan hanya dengan perkataan, tapi dengan segenap hati. Dan hati itulah akan memancarkan sikap hidup kita. Dengan kata lain, dengan sikap hati ini kita akan bertindak. Makanya dilanjutkan. Ayat ini berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan
jalanmu. Kalau kita percayakan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, perbuatan kita nyata. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia ikut apa yang Tuhan katakan. Dia tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan. Perbuatan kita selaras dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan sekedar kita berada di gereja, kita baik, tapi dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang baik sesuai dengan karakter Kristus, yang ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita berharap ingin mendapatkan sesuatu, kita dikatakan tadi harus tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita juga tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita harus teguh. Kita tidak boleh tawar hati. Ketika Yosua ingin masuk ke tanah perjanjian, dia tahu di depan ada yang lebih baik. Dia diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Yosua 1 ayat 7 yang berkata demikian, yang berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya yakin kita semua hidup ingin beruntung, ingin berhasil. Namun kita tidak dapat peroleh dengan tidak berbuat apa-apa. Kita harus ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus teguh hati meskipun tantangan kita hadapi, meskipun rintangan kita hadapi, meskipun kesulitan kita hadapi. Kita harus tetap percaya Tuhan beserta kita. Kita harus teguh hati. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus tetap di dalam jalannya Tuhan. Kita harus dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Seperti Yosua lakukan, dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita berjalan dalam terang firman Tuhan, kita membuktikan bahwa kita berharap dan pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Terus berharap kepada Tuhan. Tunjukkan dengan perbuatan nyata, tindakan nyata, bahwa kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dan kita juga tahu pengharapan itu membuat kita kuat dan teguh. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa harapan adalah bagian yang membuat seseorang tetap kokoh. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita tahu tidak akan dikecewakan, kita akan kuat dalam hidup ini. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terlebih kita tahu di depan ada yang lebih baik. Dan yang terbaik itu ada di depan. Makanya kita terus maju. Kita terus kuat. Kita terus teguh. Yang pasti hati kita labuhkan kepada Kristus Yesus. Yang pasti kita pautkan hati kita. Kita ikat hati kita di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, kita harus seperti ranting yang nempel kepada pokok anggur. Firman Tuhan berkata, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Dengan kata lain, kita menyatu. Jangkar atau sau, dia akan kokoh. Perahu itu tidak akan goyah. Perahu itu akan ada di tempatnya meskipun gelombang menerpa. Karena
sau itu menempel pada batu karang. Maka diterpah apapun dia tetap ada di tempat. Begitu juga kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan. Seakan-akan kita sudah menaruh jangkar kita. Ketika kita berharap dengan Dia, apapun yang terjadi kita tetap kuat. Kita tetap eksis sebagai anak-anak Tuhan. Karena hati kita sudah pautkan di dalam Kristus Yesus. Hati kita sudah kita pautkan kepada batu karang itu, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari terus kita berharap. Kalau kita tahu pengharapan adalah suatu bagian yang membuat kita kokoh meskipun kita diterpa gelombang. Dan kita juga tahu kalau kita berharap sama Tuhan, kita harus lakukan tindakan nyata, yaitu tetap teguh, tetap melaksanakan firman Tuhan. Mari kita songsong hari depan yang gilang gemilang, yang terbaik. Oleh karena itu kita teruslah berharap sama Tuhan. Karena kita diajarkan di dalam kita berharap. Sesungguhnya ada relasi yang kuat. Kita sedang beriman kepada Kristus. Kita sedang mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan, akan membawa kita kepada masa depan yang cerah. Kepada masa depan yang gilang gemilang. Kepada masa depan yang penuh dengan kemenangan. Maka kita bisa berkata, akulah umat pemenang. Lebih dari pemenang. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Kita adalah umat pemenang. Lebih dari pemenang. Karena apa? Kristus telah menang di atas kayu salib. Dan kita sebagai umatnya akan juga diberikan kemenangan demi kemenangan. Asal kita taat, setia, mengandalkan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terus berharap kepada Tuhan. Tunjukkan sikap yang nyata. Tekun, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan juga jelas menyatakan pengharapan kita akan membuat kita kokoh, kuat. Dan kita kelak akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ingat, yang terbaik ada di depan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini membuat kita penuh dengan sukacita dan terus berharap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan memberi masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya di depan ada yang terbaik yang akan kami peroleh. Kalau kami saat ini menghadapi gelombang, kami akan terus berharap dan kami akan kokoh kuat. Dan kami mengambil bagian yang kami harus lakukan. Terus tekun melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya umat-Mu Tuhan di GBI God's John ini dalam berkat-Mu, dalam urapan-Mu ya Bapa. Dan mereka terus mengandalkan Engkau saja. Dan mereka terus berharap kepada Engkau saja. Karena pengharapan kepadamu tidak akan Kau kecewakan. Dan Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu akan terpatri di setiap loh hati kami. Terima kasih Yesusku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita selalu menyertai engkau. Dan kemanapun engkau pergi, dibuatnya berhasil. Karena engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau selalu taat akan kebenaran firman. Dan firman itu menguatkan engkau dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan menyertai. Karena Dia adalah Immanuel. Karena Dia adalah penasehat ajaib. Berkat tercurah untuk seluruh sidang jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
ada